Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, gelombang 1 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Baik Nalaya Pramona Artani dengan NIM C1G020057. Perkenalkan, nama saya Baik Tessa Febriandini dengan NIM C1G0260. Perkenalkan, nama saya Baik Maulina Artati dengan NIM C1G0256. Jadi kami di sini akan membuat video mengenai keadilan gender. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Baik Nalaya Pramona Artani selaku host pada podcast kali ini serta narasumber saya. Perkenalkan, nama saya Baik Maulina Artati sebagai narasumber di podcast kali ini. Dan Baik Tessa Febriandini selaku kameramen kami. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang keadilan gender ya. Di mana topik kali ini sangatlah kontroversial teman-teman. Namun perlu dikukuhkan supaya kehidupan kemasyarakatan kita ini dapat terjaga keseimbangannya. Karena dari awal memang bahasanya yang lebih tepat itu adalah keadilan gender, bukan kesetaraan gender atau persamaan gender gitu teman-teman. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Bagaimana sih pandangan Lina terkait dengan keadilan gender tersebut? Baik, menurut saya keadilan gender itu ialah kita diberikan kebebasan untuk hidup antara semua umat, antara perempuan dan laki-laki. Kita diberikan kebebasan, kehormatan untuk menentukan kehidupan kita masing-masing tanpa ada rasa takut. Kemudian keadilan gender itu tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki, tetapi kita juga perempuan perlu keadilan gender itu. Contohnya itu pendidikan, di mana perempuan itu selalu dipandang rendah mengenai pendidikan. Ngapain sekolah tinggi-tinggi tapi ujung-ujungnya ke dapur? Itu salah. Menurut saya perempuan juga harus berpendidikan tinggi untuk menentukan bagaimana menjadi ibu ke depan yang baik gitu. Begitu sih menurut saya. Ulama pun juga pernah mengatakan bahwa ibu itu adalah sekolah bagi anak-anaknya gitu. Ya, betul. Yang dimana ibaratnya sebuah madrasah atau universitas itu tidak akan menghasilkan sarjana terbaiknya ataupun anak-anak dengan kualitas yang baik tanpa adanya kualitas terlebih dahulu dari lembaga itu sendiri gitu. Betul. Dan juga banyak yang berkata bahwa lebih baik laki-laki yang berpendidikan tinggi daripada perempuan, tapi itu salah. Menurut saya kita juga perempuan itu perlu pendidikan tinggi supaya kita tidak dibodohkan oleh laki-laki. Ya benar sih, menurut saya setuju sama kamu. Karena bagaimanapun karena yang kita didik itu anak kita sendiri yang dimana akan menjadi ibu juga ke depannya gitu. Jadi kita harus mendidik anak kita atau mendidik benih-benih untuk generasi yang selanjutnya gitu ya. Oke, kita lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Lina nih, kondisi seperti apa sih yang dapat dikatakan adanya keadilan gender gitu, seperti itu? Menurut saya kondisi terwujudnya keadilan gender itu tanpa adanya sikap diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian perempuan dan laki-laki itu setara gitu, diberikan kesempatan untuk berpartisipasi yang sama, diberikan manfaat serta kebutuhan yang sama, diberikan hak-hak untuk bersuara yang sama begitu sih. Contohnya itu kekerasan dalam rumah tangga itu bukan termasuk keadilan gender dikarenakan perempuan mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Ya betul sekali, saya setuju sih karena akhir-akhir ini banyak banget di media ya kita temui bahwa keadilan itu tidak lagi berlaku gitu dalam rumah tangga, seperti banyaknya KDRT seperti itu, dan juga
banyaknya kekerasan juga terhadap anak gitu ya. Perempuan. Ya, perempuan seperti itu. Oke, selanjutnya gimana sih upaya yang diperlukan untuk mencapai keadilan gender tersebut gitu Kak? Baik, upaya yang harus kita lakukan untuk mencapai keadilan gender yaitu dengan adanya dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Contohnya itu dari pemimpin, adanya anggaran, orang-orang sekitar juga sangat diperlukan dalam mencapai keadilan gender. Kemudian dari kelembagaan, sumber daya manusia, begitu sih. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir nih buat Kak Lina. Menurut Lina, bagaimana sih sikap kita untuk menghindari ketidakadilan gender tersebut gitu? Seperti yang saya katakan tadi, untuk menghindari ketidakadilan gender itu harus dihilangkan, yaitu sikap diskriminasi antar perempuan dan laki-laki. Kenapa? Karena sikap diskriminasi ini sangat menimbulkan dampak yang sangat serius terhadap perempuan begitu. Kemudian kenapa juga kita harus menghilangkan itu? Karena nanti laki-laki itu dia tahu dirinya lebih tinggi derajat daripada perempuan, akhirnya dia semena-mena terhadap perempuan gitu tanpa memikirkan adanya keadilan gender begitu sih. Oke, jadi untuk menjadikan generasi yang lebih baik, keadilan itu harus diupayakan meski tidak sama ya. Iya. Keadilan maksudnya di sini adalah keadilan gender, bukan persamaan gender. Seperti itu. Supaya hal-hal yang menjadi tugas perempuan ini bisa dilakukan dengan baik, perempuan mendapatkan hak-hak untuk berpendidikan, untuk memiliki kiprah yang menjadikan hidupnya lebih bermanfaat dan signifikan, tapi di sisi lain juga sesuai dengan kaidah dan syariat Islam. Seperti dia tuh harus menghormati suaminya atau menghormati ayahnya, seperti itu. Oke, mungkin segitu aja ya podcast kita pada kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Lina selaku narasumber kita karena udah mau menyempatkan diri untuk ngobrol bareng gitu ya, untuk membahas topik kita mengenai keadilan gender seperti itu. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jadi seperti itu teman-teman, pembahasan tentang keadilan gender menurut pandangan kami. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.